Gimana caramu jaga kesehatan? Kamu lari. Kalau nggak bisa lari, ya jalan yang banyak. Kalau nggak bisa jalan, berenang dong. Seger kan? Udah semua? Mantap. Tidur dulu, Gi. Tapi kalau tiap bangun kamu lemes, coba deh ceritain masalahmu. Biar semua oke lagi. Dari pikiran, mood, sampai nafsu makan. Jangan makan itu. Kamu nggak apa-apa, nambah juga boleh. Bukan pilih kasih, tapi kebutuhan kesehatan tiap orang beda. Karena kita semua beda. Dan Pulse by Prudential ngerti itu. Pakai teknologi AI terbaru, Pulse ngertiin tubuhmu dan kebutuhan kesehatannya. Ya, bareng-bareng kita bisa lari, jalan, berenang, makan sehat, dan tidur lebih nyenyak. Pulse ngertiin kamu. Download sekarang. Percuma kendaraan bisa diandalkan kalau diri sendiri tidak bisa dikendalikan. Karena mengendalikan diri, itu kunci keselamatan. Sebelum punya SIM, jangan mengemudi. Itu artinya, kita belum teruji. Ya kan gue di jalan, mau gimana dong kalau misalkan keadaannya macet kayak gini mau gimana? Bentar dong, gue aja bisa kok. Jangan mengemudi kalau lagi emosi. Gue gak peduli. Woi Mbak, ayo dong jalan. Dasar mama. Ya lo ya, gue kejar lo ya. Kendalikan diri, biar safety. Saya kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha betapa pentingnya memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan ini untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Selanjutnya kami berharap kepada pemerintah daerah agar memastikan seluruh perusahaan di wilayahnya telah terdaftar dan patuh dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga memastikan perlindungan bagi pekerja rentan, pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah, guru-guru honorer, petani, nelayan, pedagang, serta pekerja informal lainnya. Ini semua dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, khususnya para pekerja dapat terjaga produktivitasnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dalam situasi krisis seperti ini, maka kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat. Masyarakat semakin sadar bahwa salah satu mitigasi dalam menghadapi krisis ekonomi adalah mempersiapkan pekerja dengan mengikut sertakan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan pemerintah memiliki pemikiran bahwa dalam masa krisis seperti ini, bila pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada pekerja, maka pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan didahulukan. Melihat begitu besarnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, saya mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan seluruh pelaku usaha untuk memperluas cakupan kepesertaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya. Sementara itu, pemerintah daerah kiranya juga dapat mendorong seluruh tenaga kerja non-ASN untuk didaftarkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan
reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ya, selamat siang dan selamat bergabung di Teropong TV bersama saya, Deti Mega. Dan tentunya siang hari ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh Bapak Rihat Wiranto. Selamat siang. Ya, beliau merupakan pimpinan redaksi teropongsenayan.com. Ya. Selamat siang Bapak Rihat. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah menemani saya di acara Baik. Teropong Insurance Award 2020 pada siang hari ini. Nah, tentunya pelaksanaan acara Teropong Insurance Award 2020 ini tidak luput dibantu oleh beberapa perusahaan yang ikut serta membantu kesuksesan acara siang hari ini, yaitu PT Jasa Raharja Persero, PT Asuransi Astra Buana, PT BNI Life Insurance, BP Jam Sostek, PT Prudential Life Assurance, dan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. Sebelum itu, saya juga akan menyapa para hadirin yang telah hadir di acara kita siang hari ini. Ya, ini ada Bapak Wanda Asmoro dari PT Jasa Raharja Persero. Ya. Selamat siang, Pak Wanda. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Eben Ese Naigolan dari PT BNI Life Insurance. Selamat siang Pak Eben. Selamat siang Bu. Nah, selanjutnya ada Bapak Morgan Andre dari PT Tugu Pratama Indonesia. Selamat siang Pak Morgan. Dan ada lagi Bapak Edi dari PT Asuransi Raksa Pratikara. Selamat siang Bapak Edi. Halo siang Bu. Selamat siang. Dan tentunya para hadirin yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Selain itu, saya juga akan menyapa teman-teman dari media. Selamat siang teman-teman media. Ya, selamat siang. Ya, sahabat, sebelum kita masuk dalam acara besar kita juga akan mengadakan pemaparan siang hari ini ya Pak ya? Ya, benar. Pemaparan. Ya. Ini ada suatu pemaparan mengenai outlook perusahaan asuransi di masa pandemi, yang tentu saja merupakan tema yang sangat relevan pada saat ini, dan saya sangat ditunggu-tunggu seperti apa ini kondisi industri asuransi saat ini. Oke. Baik, langsung saja sebagai keynote speaker saya memperkenalkan, ini dia yang terhormat Ibu Dr. Haja Anis Biarawati, SAG MSI, perwakilan dari Komisi 11 DPR RI. Selamat siang Ibu Anis. Terima kasih kepada Teropong Senayan yang telah mengundang dan menginisiasi acara pada hari ini, dan benar sekali tadi paparan dari Bapak pimpinan bahwa tema ini menjadi tema yang relevan ya, dan kita semua perlu tahu, terutama masyarakat begitu ya. Jadi saya Anis Biarawati dari Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan saja, karena ini adalah ajang untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan asuransi. Saya ingin mengingatkan bahwa asuransi ini kan perjanjian antara dua pihak. Siapa itu? Dua pihak itu adalah perusahaan asuransi dan pemegang polis, begitu.
Ya, jadi ini ada janji yang diikat antara perusahaan dan pemegang polis. Artinya dua-duanya memegang amanah dalam perjanjian ini. Dan ini yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis. Nah, tentu saja ini menjadi titik concern kita karena amanah untuk perusahaan asuransi ini memberikan penggantian ya kepada tertanggung pada saat misalnya terjadi kerugian, kerusakan atau ada biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum karena pihak ketiga yang mungkin diminta tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya satu peristiwa yang tidak pasti atau bisa juga perjanjian terkait dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya tertetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ya, ini saya kira nanti dielaborasi oleh para narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Ada Pak Irfan yang sudah sering ketemu kita ya Pak. Kita tahu bahwa di Indonesia ini sudah ada payung hukum yang mengatur pengasuhan Indonesia, ya misalnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha peransusian, ada KUHP pasal 1320 dan pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD bab 9 pasal 246, ada peraturan pemerintah atau PP nomor 73 tahun 92, ada PP juga nomor 6 tahun 99. Nah, kemudian yang menjadi hangat sekarang ini kita tahu bahwa asuransi itu kan memberikan jaminan kepada pemegang polis. Tetapi bagaimana asuransi ini bisa menjadi jaminan apabila perusahaannya sendiri tidak sehat? Di sini masalahnya. Dan kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini industri asuransi di Indonesia sering dirundung masalah. Bahkan sejumlah perusahaan asuransi diantaranya telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang lain ini juga masih bergelut dengan masalahnya masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa yang dirugikan? Itu kan adalah nasabah atau pemegang polis. Pemegang polis menjadi tercundangi, tidak mendapatkan dana yang ditempatkan di perusahaan asuransi itu yang mereka sudah meletakkan premi atau membayar premi sekian tahun lamanya. Ya, dan kami di DPR itu sering mendapatkan pengaduan-pengaduan dari para nasabah pemegang polis, bahkan mereka pun datang ke DPR, datang bertemu saya, dan medsos kami di DPR itu bukan hanya saya, terutama Komisi 11, dipenuhi dengan pengaduan-pengaduan para pemegang polis terkait dengan ingkar janjinya atau kasus gagal bayar perusahaan asuransi. Dan ini juga agak rumit karena memang lembaga penjamin polis atau LPP yang sebenarnya diamanahkan oleh Undang-Undang Perasuransian tahun 2014, ini ada satu lembaga mirip dengan LPS, Lembaga untuk Perbankan, untuk polis ini belum ada lembaganya. Kalau perbankan sudah ada LPS, tapi kalau untuk lembaga penjamin polis ini belum ada, walaupun sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tahun 2014, belum terbentuk di Indonesia. Nah, sebenarnya secara regulasi sudah ada rambu-rambu terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Misalnya ada POJK nomor 71 ya tahun 2016. Ini mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kemudian di POJK nomor 73 tahun 2016 ini mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Jadi sudah ada regulasinya. Ini artinya bahwa OJK ini sudah mengeluarkan regulasi ini, dan disinilah sebenarnya OJK harus berani sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang untuk melakukan berbagai strategi dan langkah yang dibutuhkan ketika terjadi kasus-kasus di dalam asuransi. Ya, jadi untuk kasus di industri asuransi harus ada ketegasan OJK untuk memaksa asuransi memenuhi kewajibannya membayar klaim nasabah. Ya, jadi ketegasan OJK ini sangat ditunggu dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami di DPR RI sebagai mitra dari OJK sering, ya bahkan sudah sangat, apalagi terkait dengan maraknya kasus perasuransian ya di beberapa asuransi terkait gagal bayarnya. Ini sudah sangat sering kami ketemu OJK, bahkan di Komisi 11 sudah ada panjanya untuk industri jasa keuangan
terkait asuransi dan kami sudah bertemu juga dengan pihak-pihak yang terkait ini. Tetapi OJK sebagai otoritas yang bertugas mengawasi, jangan sampai ketat di peraturan, tapi lemah di pengawasan. Dan ini sudah sering kita sampaikan kepada OJK. Dan memang peran industri keuangan, termasuk asuransi, dalam perekonomian ini sangat besar dan menentukan, khususnya di tengah pandemi yang saat ini tengah melanda tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di semua negara. Karena kegagalan menjaga stabilitas sistem keuangan dikhawatirkan dapat memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan dan biayanya pasti akan sangat besar. Nah, kemudian ada regulasi di satu sisi, ya OJK di sini harus memegang peran penting untuk regulasi ini, mengawasi kemudian menindak ya sesuai kewenangannya dengan undang-undang. Dan kemudian bagaimana dengan masyarakat pemegang polis gitu dengan ada regulasi ini? Ya, kita melihat bahwa di sisi lain regulasi yang ada ternyata tidak diimbangi dengan ketelitian masyarakat untuk memahami sebuah aturan. Bahkan banyak yang baru mempelajari regulasi asuransi setelah mereka tertimpa masalah. Dan ini menjadi salah satu kelemahan sebagian kita. Tidak teliti terhadap aturan atau regulasi, termasuk asuransi dan dengan segala detailnya. Ya, bahkan dalam satu kasus yang sedang ditangani oleh Komisi 11, ada nasabah satu perusahaan asuransi besar tidak tahu bahwa perusahaannya itu bukan perusahaan negara. Mereka tahu perusahaan negara, padahal itu perusahaan mutual, ya. Dan itu sampai mereka tertimpa masalah, mereka baru tahu dari anggota DPR-nya atau baru diberitahu. Selama ini tidak tahu. Jadi mereka hanya membayar premi dengan kesetiaan sampai berbelas-belas tahun, tapi kemudian menjadi terkejut karena premi mereka tidak bisa kembali dan asuransi ini menghadapi gagal bayar. Tentu saja ini menjadi prihatin kita semua. Dan banyak juga masyarakat kita yang memutuskan untuk mengikuti asuransi itu hanya karena promo atau hadiah yang menarik, sedangkan belum tentu asuransi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu menjadi titik penting dari acara ini, ya, saya melihatnya begitu ya. Apresiasi saya kepada Teropong Senayan yang telah melaksanakan acara ini, menggagas acara diskusi ini dalam rangka penganugerahan Teropong Insurance Award TIA kepada perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ya, saya berharap adanya acara ini menjadi sarana informasi kepada masyarakat dalam memilih asuransi yang aman. Jadi saya harap ini menjadi salah satu sarana informasi membantu masyarakat untuk bisa memilih asuransi yang aman karena sudah ada penilaian dan kriterianya. Juga diharapkan penghargaan ini mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen secara berkelanjutan, terutama pada saat konsumen meminta klaimnya tidak terjadi gagal bayar. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Teropong Senayan, apresiasi setinggi-tingginya dari kami, dan kepada para narasumber semoga dapat memberikan pencerahan tidak hanya kepada masyarakat pemegang polis, tapi kepada masyarakat keseluruhan, karena tingkat minat masyarakat Indonesia kepada saya itu masih rendah. Ya. Jadi mudah-mudahan acara ini menjadi sarana yang bermanfaat untuk semua pihak dan kita semua sehat. Terima kasih, selamat mengikuti diskusi dan mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis atas pemaparannya ya Bu ya. Ya, saya kira menarik sekali ya bahwa memang ada masalah di dalam asuransi, tetapi juga ada pengawasan yang cukup ketat dari OJK. Kebetulan pada acara ini kami juga mengundang pihak OJK pada rencananya, tetapi memang berhalangan hadir. Yeah. Tapi semoga siaran ini barangkali nanti akan diperhatikan juga oleh pihak OJK. Yeah. Ya, gimana selanjutnya? Selanjutnya langsung masuk ke pemapar selanjutnya. Ya, ini ada Bapak Tri Joko Santoso, CFP. Ya. Beliau merupakan praktisi asuransi jiwa.
Kepada Bapak Tri, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan slide saya. Tadi seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Anies Biarawati itu sangat betul ya. Jadi memang kita punya aturan-aturan main cukup lengkap, tetapi kadang-kadang kurang detail. Seperti kasus yang terjadi terkait produk TD dalam waktu belakangan ini, ada lebih dari 5 perusahaan asuransi melakukan gagal bayar. Sebetulnya di produk PID itu memang sudah ada aturannya dan itu produk sah dan legal terdaftar di OJK, tetapi komponen atau detail dari pengawasannya itu masih kurang. Ya, jadi gagal bayar itu sebetulnya karena mereka meletakkan dana nasabah yang dijamin modalnya dan dijamin hasil investasinya, tetapi dikaitkan dengan produk-produk reksadana, tapi yang isinya sebetulnya adalah komponen-komponen investasi yang sangat berisiko, seperti misalnya MTN. Ya, dan ketika pasar bergejolak, MTN-nya bermasalah dan tidak bisa dicairkan, bahkan nilainya berkurang secara drastis sehingga tidak bisa. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, kita patut melihat aspek financial dan accounting dalam kapasitas saya sebagai yang mengamati industri perusahaan asuransi jiwa. Jadi industri asuransi jiwa ini, di mana banyak kasus yang terjadi itu sangat kompleks. Ya, sangat kompleks, pengukuran juga sangat kompleks, karena perusahaan ini bersifat, yang tadi Ibu sebutkan, adalah going concern di dalam pembukuan. Ya, jadi sesuatu yang janji jangka panjang, uangnya diterima sebagian saat ini dan sebagian nanti. Ya, kalau seseorang lalai untuk mencadangkannya atau salah mencadangkannya, bisa jadi janji-janji jangka panjang itu bisa gagal terjadi. Jadi kalau kita melihat, ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam perusahaan asuransi jiwa. Sehingga ketika saya diminta untuk duduk sebagai salah satu dewan juri, saya ingin menanyakan kira-kira kriteria apa yang dipakai. Ya, ada beberapa media menggunakan lebih dari satu kriteria, dan sangat-sangat teknis, sangat detail. Kita ada kata-kata seperti RBC, risk based capital, ada kata-kata going concerns, ada kata-kata cadangan premi, dan seterusnya. Ada lebih dari 22 detail kriteria yang mesti dipahami seseorang sebelum dia bisa menilai. Dan akhir-akhir ini bermasalahnya ada di PayD. Ya, PayD adalah sebuah produk yang mirip investasi, bahkan bisa dikatakan produk investasi, tetapi pengaturannya masih ada yang cedera dalam detailnya. Ya, dan sangat sulit bagi seseorang untuk memahami semua istilah ini, terutama apabila semua istilah tersebut berkumpul menjadi satu di dalam laporan tahunan perusahaan asuransi jiwa. Ya, dan itu begitu kompleks. Ya, tadi seperti yang Ibu Ani sampaikan, sebetulnya sudah ada pengukuran tingkat kesehatan. Jadi masyarakat awam, teman-teman di DPR atau para pengamat asuransi, secara mudahnya sebetulnya hanya fokus kepada melihat pengukuran tingkat kesehatan yang ada di dalam di tahun 2000, peraturan Menteri Keuangan di tahun 2016 tersebut, yaitu ada tingkat solvabilitas, ada cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dan jaminan ketuhanannya. Dan kami di dalam diskusi kemarin dengan teman-teman di Teropong Senayan, sepakat kita hanya melihat dua aja, tingkat solvabilitas dan ekuitas. Dua ini tidak terlalu kompleks untuk dimengerti, tetapi bisa dikatakan bahwa semua permasalahan itu bisa terkait dari kedua hal ini. Sebelum kita masuk ke dalam lebih dari 22 term tersebut, ada baiknya kita melihat pintu utamanya, gerbang utamanya, yaitu melihat dari tingkat solvabilitas dan ekuitas. Ya, apa itu tingkat solvabilitas? Kita bisa apa itu ekuitas adalah berdasarkan standar akuntansi keuangan berlaku di Indonesia. Ya, jadi pemerintah OJK dalam hari ini saya baca beberapa hari yang lalu mereka juga mencanangkan wacana untuk meminta agar perusahaan asuransi jiwa menaikkan sahamnya, ya, melebihi satu kriteria. Saat ini ada suatu aturan main ketika sebuah perusahaan asuransi ingin menjual sebuah produk yang terkait dengan PID, diminta modal store-nya adalah 250 miliar. Apakah itu cukup atau tidak, kita bisa melihat sebuah perusahaan asuransi bisa saja menanggung sesuatu yang bukan bersifat asuransi tapi berkait investasi yang jauh melebihi dari 250 miliar. Bahkan bisa melebihi 50 miliar. Tapi gua mesti yang terjadi. Ya. Lalu yang risk based capital
ya. Jadi RBC yang dengan jelas kita lihat di dalam laporan tahunan itu adalah salah satu metode bagian Pak Ben aja. perusahaan asuransi itu sehat atau tidak ya. Jadi itu adalah batas tingkat software yang diserahkan dalam Bisa pakai OBS. Jadi ibu dan bapak sekalian dan teman-teman sekalian research yang dilakukan oleh Teropong Senayan ini memang fokus hanya kepada 2 kriteria saja. Bagaimana risk based capital dari sebuah perusahaan asuransi, apakah dia di bawah 120% untuk perusahaan asuransi jiwa, apakah dia di atas 120%. Tentunya data yang diketemukan adalah masih ada beberapa perusahaan asuransi yang di bawah 120%, dan seharusnya itu mendapatkan teguran dari OJK. Bahkan bisa terlihat juga bahwa dalam kuartal 1 dan kuartal 2 2020 yang bukan dijadikan kriteria tapi juga dilihat oleh teman-teman untuk melihat apakah dampak dari corona itu akan mempunyai impact yang berarti di dalam kesehatan sebuah perusahaan asuransi jiwa, dan itu juga dijadikan satu pandangan di dalam pengukuran. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang ekuitas. Ekuitas adalah kita bisa melihat ekuitas akan bersifat aneh kalau ada produk PD yang mungkin gagal bayar, mungkin akan bisa terlihat di dalam level ekuitas. Dan sebaiknya bisa melihat ini di dalam laporan tahunan yang 2 tahun berturut-turut minimum. Ya, karena bisa saja tahun sebelumnya dia bagus, tahun kedua tidak bagus, atau tahun sebelumnya dia bagus, tahun keduanya dia bagus. Ya, jadi buat sekalian, ini adalah pandangan kami tentang apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya dari Teropong Senayan. Ini adalah suatu research yang pertama, dan saya pikir cukup sahih, cukup aktual datanya, dan dengan mudah sebetulnya bisa dimengerti bagi para pembaca yang melihat bagaimana sebuah perusahaan asuransi jiwa itu masuk ke dalam level sehat atau tidak sehat. Dan ketika dia masuk ke dalam level tidak sehat, apakah dia mampu menjadi sehat kembali, dan apabila dia perusahaan asuransi masuk dalam kondisi sehat, apakah dia akan tetap bisa sehat di tahun 2020. Terima kasih, begitu sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan yang sehat gitu ya, dilihat dari laporan keuangan dengan cara yang mudah untuk masyarakat pada umumnya. Tentu banyak analisa di luar itu, tetapi masyarakat bisa melihat dari sisi solvabilitas tadi dengan ekuitas seperti yang diterangkan. Nah, saya kira nanti akan ditambah lagi oleh Pak Irfan Raharjo yang akan memberikan pemaparan untuk menambah wawasan kita tentang asuransi. Ya. Kami persilakan Pak Irfan Raharjo untuk menyampaikan pemaparannya, barang 10 menit. Kami persilakan, Pak. Baik. Selamat siang, izin operator untuk menayangkan paparan kami. Selamat siang Pak Rihat, Pemret Teropong Senayan, Bu Anis Biarwati. Assalamualaikum Bu, ketemu lagi kita. Pak Trijoko, kolega Dewan, sehat selalu, kolega Dewan Juri kami Pak Trijoko yang sudah malang melintang di penjurian di berbagai media, dan juga semua para teman-teman media dan seluruh sponsor, stakeholders lain yang berkenan hadir siang hari ini. Asuransi ini salah satu dari 11 sektor keuangan yang dikecualikan dalam protokol kesehatan PSBB. Jadi ada 11 sektor yang oleh pemerintah diperkenankan untuk tetap beroperasi seperti biasa, dan salah satu diantaranya adalah sektor asuransi. Ini sungguh satu blessing bagi industri asuransi, karena dengan demikian asuransi punya kemewahan sementara ini untuk tetap beroperasi dalam rangka PSBB yang sudah berlangsung kedua kalinya ini. Sehingga dengan demikian kita tentu ingin lihat apa respons yang diberikan oleh industri asuransi dengan adanya keleluasaan untuk tetap beroperasi ini. Tapi tentu tidak lepas juga dari tekanan-tekanan yang sudah berlangsung sekian bulan ini, dan kita harus mensyukurinya sebagai satu kesempatan untuk kita berinovasi, kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa bertemu dengan cara-cara digital yang selama ini kita hanya wacanakan, namun sekarang ini menjadi satu keniscayaan yang harus kita dapat jalankan untuk semua sektor yang kita hadapi saat ini.
Next. Ya, ini sedikit background saya. Yang terakhir, saya diminta untuk menjadi saksi ahli dalam perkara tipikor Jiwasraya yang sekarang sudah memasuki tahap penuntutan. Demikian pun di Mahkamah Konstitusi untuk uji materi. Ya, oke. Ini tentang sekian banyak peraturan OJK yang sudah dikeluarkan dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 yang kita tahu OJK sudah sangat proaktif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk bisa merelaksasi industri keuangan yang terdampak oleh COVID. Di antaranya POJK nomor 11 tentang stimulus perekonomian, POJK 18 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank dan khususnya untuk industri keuangan non-bank dalam hal ini asuransi, ada POJK tentang kemungkinan RPS secara e-daring, asuransi bisa dilakukan secara e-signing atau e-conference dengan agen dan nasabah dan seterusnya. Next. Jadi ada 11 kurang lebih peraturan POJK yang diterbitkan sebagai respons kebijakan terhadap COVID ini. Dan itu juga disambut oleh industri asuransi. Industri asuransi menyikapinya dengan menerbitkan sejumlah produk yang khusus diterbitkan untuk COVID. Khususnya itu dilakukan terhadap dan banyak inisiatif itu dilakukan oleh asuransi jiwa. Saya bisa sebut beberapa asuransi yang melakukan inisiatif menerbitkan polis dengan produk khusus asuransi COVID ini. Ada disebutkan itu AXA Mandiri, Tokyo Marine Life, Prudential, AIA, FWD Life, Generali, Swiss Life, Sun Life, MNC Life, bahkan BPJS Kesehatan. Tapi kontraksi ekonomi dan kesulitan keuangan yang diderita oleh hampir seluruh sektor ekonomi itu juga menimbulkan bahaya laten yang belum kita bisa duga sampai sekarang, yaitu memicu adanya persengketaan dengan berbagai dalil yang diajukan oleh para pihak dalam polis asuransi. Karena kesulitan keuangan itu diderita oleh semua sektor, oleh semua pihak. Maka persengketaan itu bisa timbul. Timbul bisa karena kesulitan keuangan, lagi-lagi kesulitan keuangan itu akan dialami oleh banyak perusahaan asuransi yang belum terasa hingga saat ini, namun tahun depan kita akan melihat itu ledakan sangat-sangat dahsyat, karena pada tahun depan kalau resesi ini sudah kita masuki, akan banyak sekali perusahaan yang akan mengalami kesulitan keuangan. Dan di situ akan terjadi persengketaan yang luar biasa. Kita akan lihat nanti dalil-dalil yang akan digunakan oleh para pihak itu akan sangat dahsyat. Ada yang menggunakannya apakah pandemi itu sebelum WHO atau setelah Wuhan, tapi sebelum WHO atau setelah WHO, atau mungkin juga bahwa pandemi itu sebelum PSBB atau setelah PSBB. Atau bahkan PSBB-nya antar satu kota, provinsi, pusat, dan daerah itu berbeda satu sama lain. Bahkan PSBB-nya bisa berubah setiap saat. Ini sumber sengketa yang akan sangat dahsyat ke depan ini. Kemudian juga di sisi lain ada terbuka kemungkinan produk baru atau platform layanan baru karena ada digitalisasi yang sekarang sebagai peluang tapi satu keniscayaan. Next. Kemudian kita juga melihat bahwa asuransi jiwa ternyata tumbuh pulih lebih cepat dibandingkan asuransi umum. Asuransi jiwa hingga Mei kita lihat masih negatif, angkanya merah, negatif di year on year-nya dibanding tahun lalu. Tapi asuransi jiwa di bulan Juni sudah mulai bangkit dengan zona hijau di gambar ini. Jadi asuransi jiwa year on year-nya pulih di bulan Juni, namun tidak dengan asuransi umum. Riset LifePal menunjukkan bahwa asuransi umum terlambat untuk bangkit. Jadi asuransi jiwa barangkali karena mereka sudah lebih cepat menyesuaikan dengan model-model
bisnis baru, yaitu dengan digitalisasi dan sebagainya. Next. Tapi tidak dengan asuransi umum yang lambat dalam bangkit kembali. Di sini kita lihat asuransi umum sampai dengan Juni masih di zona merah. Meskipun negatifnya sudah berkurang menjadi 3% negatif growth, tapi masih belum masuk ke area hijau seperti halnya dengan jiwa. Kalau jiwa sudah positif di bulan Juni growth-nya year on year, tapi tidak dengan asuransi umum masih negatif. Itu riset LifePal yang bersumber dari data OJK. Next. Kemudian kita lihat bahwa merger and akuisisi ke depan ini juga masih menjadi kemungkinan yang sangat besar akan terjadi karena tekanan likuiditas akan dirasakan oleh hampir semua sektor ekonomi dan terutama asuransi baru akan merasakannya tahun depan. Di satu sisi mereka kehilangan pendapatan yang besar, likuiditasnya tertekan, namun di lain pihak klaim mulai muncul tahun depan. Dan di saat itulah tekanan modal akan dirasakan dan kebutuhan untuk mengundang investor, baik dalam maupun luar negeri, akan terasa. Di situ tekanan atau kebutuhan untuk melakukan merger semakin nyata dan akuisisi juga tidak terhindarkan. Akuisisi baik oleh investor lokal maupun asing. Kita lihat di sini, sekalipun akuisisi itu sudah banyak berjalan selama ini, namun akan terasa sekali nanti tahun depan, ketika banyak perusahaan lokal yang tidak sanggup untuk meneruskan usahanya, dan itu nampak seperti misalnya Jiwasraya, Bumi Putra. Jiwasraya sekalipun opsi-opsi skema penyelamatannya pun juga belum nyata sekali sampai sekarang. Dan itu akan semakin dirasakan kebutuhannya tahun depan. Gitu. Next. Ini kita bisa lihat dari kinerja emiten asuransi, dari 16 emiten asuransi yang ada di pasar modal, selama semester 1 ini membukukan laba tahunan ke 16 emiten itu dengan terkoreksi hingga rata-rata 47,1% dibandingkan Juni tahun lalu. Jadi laba 16 emiten asuransi itu sudah terkoreksi selama semester 1 2020 ini hampir 50%. Itu menunjukkan betapa kinerja mereka di semester 1, tapi juga kita harus ingat, semester 1 itu kita belum sepenuhnya mengalami puncak pandemi. Kita bisa bayangkan di semester kedua ini yang di banyak laporan mengatakan kita masuk resesi. Tapi digitalisasi menjadi satu keniscayaan bisnis model baru, dan itu sangat cepat direspon dan ditanggapi oleh teman-teman dari asuransi jiwa. Tapi kembali, belum ada banyak laporan tentang inisiatif digitalisasi itu di asuransi umum. Maka bisa mengerti mereka belum keluar dari tekanan penjualan di semester 2 ini. Tapi PSBB yang berlangsung lama akan meningkatkan jumlah klaim yang belum diketahui besarnya. Supaya kita tahu, klaim itu ada batas waktu laporan. Klaim itu ada batas waktu kapan harus disampaikan ke asuransi. Tapi dengan situasi PSBB ini, kita tidak tahu kapan klaim itu sesungguhnya dilaporkan, dan kalau tidak dilaporkan, apa yang terjadi? Apakah asuransi akan menolak dan nasabah tetap akan mengupayakan klaimnya? Itu jadi pertanyaan menarik. Dan klaim juga bisa menjadi semakin besar kalau tidak segera dilaporkan. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan tentang pandemi ini. Apakah klaim yang sudah terjadi sebelum ini, atau bagaimana dengan orang-orang yang OTG dan seterusnya, itu apakah bisa di-entertain oleh polis COVID sekalipun. Ini yang banyak menjadi masalah, dan kita sungguh harus bersiap untuk menghadapi resesi yang akan datang ini. Dan bila masuk resesi, yang paling tertekan di antara dua saudara kembar ini, umum dan jiwa, maka yang paling tertekan asuransi umum, karena umum sangat tergantung pada ekspansi kredit. Dan ekspansi kredit itu sekarang sangat lesu dan tidak ada demand sama sekali.
Saya kira itu demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang outlook ke depan ini yang sungguh harus kita waspadai, khususnya menghadapi gelombang merger dan akuisisi yang akan terjadi ke depan, dan khususnya asuransi umum masih belum keluar dari kesulitan yang panjang ini. Demikian saya kira, terima kasih. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan atas pemaparannya ya Pak ya. Ya, saya kira menarik sekali ya digambarkan oleh Pak Irfan bahwa tantangan dari industri asuransi ini akan semakin berat. Tetapi di balik tantangan itu ada usaha yang sangat kuat dari para perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi. Nah, ini juga kabar baiknya adalah perusahaan asuransi tidak menyerah ya dalam menghadapi tantangan ini. Mereka melakukan digitalisasi seperti yang diceritakan oleh Pak Irfan dan juga melakukan berbagai macam inovasi dalam layanan dan produk yang merupakan salah satu dari perhatian kita di dalam memberikan penghargaan pada Teropong Insurance Award 2020. Ya, baik kalau gitu tanpa berlama-lama kita akan masuk ke acara yang sangat kita tunggu-tunggu. Acara Teropong Insurance Award 2020 yang diselenggarakan oleh teropongsenayan.com. Ini. Asuransi adalah pelindung bagi kita, bagaikan payung. Melindungi kita dari bahaya yang sedang mengintai kita. Tadi sangka asuransi itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan seluruh masyarakat. Tapi kita ini tetaplah harus waspada. Karena satu atau dua dari mereka itu memiliki sebuah noda. Tidak hanya itu. Mereka memiliki penyimpangan, tangan-tangan usil yang serakah. Jadi, kita ini memang benar-benar harus selektif dalam memilih sebuah perusahaan asuransi yang benar-benar sehat dan tentunya bertanggung jawab. Ya, pilihlah payung-payung pelindung yang kuat dan yang kau percaya untuk melindungimu di masa kini dan di masa yang akan datang. Di antara puluhan perusahaan asuransi yang ada di negeri ini, tentunya aku telah memilih yang terbaik buat diriku, yakni kamu. Ya, benar. Kita telah melakukan berbagai macam analisis bersama reviewer tadi dengan Pak Irfan dan juga Pak Tri untuk menentukan terutama kalau melibatkan reviewer ini terkait dengan perusahaan yang tersehat. Tapi kita bukan hanya memberikan penghargaan kepada yang tersehat, tetapi juga ada banyak kategori lain yang menurut saya menarik untuk kita saksikan siapa pemenangnya. Ya. Baik, kalau gitu langsung saja ini kita memperkenalkan para reviewer secara langsung yang memberikan penilaian terhadap data-data yang telah dikumpulkan oleh tim teropongsenayan.com. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Insinyur Andreas Edi Susatyo, MM,
Beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 11. Ya, selamat siang. Pak Andres sudah tergabung? Oke, mohon maaf, beliau tadi mengabarkan bahwa sedang berhalangan untuk hadir di acara kita hari ini, namun beliau menitip pesan. Beliau mengucapkan selamat untuk para penerima penghargaan dan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir. Oke, selanjutnya ada Bapak Irfan Raharjo SEMM. Beliau merupakan pengamat asuransi. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Trijoko Santoso CFP. Beliau merupakan praktisi asuransi jiwa. Selamat siang kembali Bapak Tri. Siang. Ya. Kita lanjutkan dengan pembukaan, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, supaya lebih afdol. Iya. Kita akan membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah dan diikuti serta pemutaran video Indonesia Raya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara ini kami buka. Ya, baik. Kalau gitu Pak, kita langsung saja ya Pak ya. Untuk mengumumkan para pemenang ya. dari berbagai macam kategori yang sudah disiapkan. Tapi sebelumnya aku juga penasaran nih Pak, pengen tanya. Apa tantangan dari tim Teropong Senayan untuk menentukan siapa penerima penghargaan ini? Ya, tentu saja karena memang situasinya juga sedang sulit, memang kita perlu mencari benar-benar perusahaan yang misalnya sehat, itu tentu tidak mudah ya, dan itulah tantangan dari para dewan juri dalam hal ini. Kemudian juga kita sebagai pengumpul bahan dan risetnya, kemudian melakukan analisis bersama reviewer ya, dan akhirnya menghasilkan suatu keputusan siapa yang perusahaan asuransi yang sehat dan pantas mendapat penghargaan. Dan itu tidak hanya diamati laporan keuangan tahun 2019 saja, tetapi juga 2017, 2018, dan 2019. Sehingga ini merupakan suatu penilaian yang menyeluruh dari 3 tahun itu. Oke, itu untuk kategori asuransi tersehat ya Pak ya, baik pun jiwa ataupun umum ya? Iya, benar. Baik, kalau gitu langsung saja, ini dia penerima penghargaan asuransi jiwa tersehat 2020 versi teropongsenayan.com. Asuransi jiwa tersehat 2020 PT BNI Life Insurance, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Manulife, PT Car Life Insurance. Pada Bapak Eben sebagai perwakilan dari PT BNI, mungkin ada yang ingin
ucapkan. Ya, Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang ya kepada Ibu Anis Biarawati sebagai anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Tri Joko Santoso CFP sebagai pengamat asuransi, Pak Irfan Raharjo sebagai pengamat asuransi, juga untuk para hadirin yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari PT BNI Life Insurance ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dari Teropong Senayan atas terpilihnya BNI Life sebagai asuransi jiwa tersehat tahun 2020. Kami berharap dengan dinobatkan BNI Life sebagai asuransi jiwa tersehat 2020 pada ajang Teropong Insurance Award ini akan semakin meningkatkan kepercayaan calon nasabah untuk memilih BNI Life. Kami akan senantiasa menghadirkan perlindungan optimal untuk seluruh nasabah setia kami. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eben atas sambutannya ya Pak ya. Ya, kita lanjutkan. Asuransi Jiwa Tersehat 2020, PT Asuransi Jiwa Manulife. Kami persilakan perwakilannya untuk menyampaikan sambutannya. Ya, sepertinya asuransi jiwa Manulife ya Pak untuk memaparkan sambutannya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Selamat kepada PT Car Life Insurance. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Saya mewakili Car Life Insurance mengucapkan terima kasih kepada teropongsenayan.com dan tim reviewer atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Penghargaan ini tentunya akan menjadi pemicu bagi kami untuk terus berinovasi yang tentunya akan menunjang peningkatan pelayanan bagi nasabah kami. Dan semoga langkah ini dan penghargaan ini menjadi baik bagi industri asuransi jiwa Indonesia, khususnya melalui masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak atas sambutannya Pak ya. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada PT Prudential Life Assurance. Untuk perwakilannya, jika ingin menyampaikan, kami persilakan. Tidak ya? Sepertinya tidak bersedia ya, atau gimana? Oh baik. Berarti kita akan penghargaan berikutnya ya. Ya. Silakan, Deb. Ini dia penerima penghargaan asuransi umum tersehat 2020 versi teropongsenayan.com. Asuransi Umum Tersehat 2020 PT Astra Buana, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Ya, untuk menerima asuransi umum tersehat 2020, kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Astra Buana Insurance. Kepada perwakilannya, kami persilahkan. Ya, selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Teropong Senayan juga terima kasih. Saya ucapkan atas penghargaannya untuk asuransi Astra. Semoga kedepannya di industri asuransi di tengah pandemi seperti ini juga semoga semua berjalan dengan baik dan membawa kesuksesan juga untuk kita, walaupun keadaannya lagi sulit seperti ini. Sekian dari kami Asuransi Astra, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak atas sambutannya.
Ya, silakan dibaca lagi. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. Untuk perwakilannya kami persilahkan. Selanjutnya kami ucapkan selamat untuk PT Asuransi Raksa Pratikara. Kepada Bapak Edi, sebagai perwakilannya kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, saya mewakili perusahaan mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas penghargaan yang diberikan pada kami. Ya, tentu kami perusahaan yang sudah 40 tahun berdiri di Indonesia memang sangat concern terhadap kesehatan perusahaan, karena memang kami paham bahwa nasabah mempercayakan asetnya kepada kami mengelola untuk sebagai asuransi yang mengcover aset dari para nasabah. Jadi kami kelola perusahaan ini memang dengan sangat konservatif. Konservatif itu kami lakukan dari segala sisi, misalnya dari teknik, dari investasi, maupun dari semua operation ya kami lakukan bisnis ini dengan hati-hati ya. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa memacu kami tetap lebih sehat lagi, lebih baik lagi ke depan, sehingga semua jaminan nasabah-nasabah kami yang dipercayakan kepada kami dapat kami jalankan dengan penuh amanah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Asuransi Umum Tersehat 2020 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Morgan. Kami persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Teropong. Saya mewakili manajemen Asuransi Tugu Pratama Indonesia (TBK). Berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga penghargaan ini dapat memacu kami untuk memberikan inovasi, produk, dan layanan kami yang lebih baik lagi ke depannya. Salam sehat selalu, semoga kita diberikan keberkahan di tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Morgan atas sambutannya. Ya, Bapak tadi kan itu sudah asuransi tersehat ya Pak ya, yang berdasarkan equity dan RBC ya Pak ya. Iya. Selanjutnya ada kategori apa lagi nih Pak? Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan yang menurut saya cukup bergensi dan sangat relevan pada saat ini, yaitu inovasi asuransi digital terbaik. Ya, seperti yang dikatakan oleh para pemateri tadi, bahwa proses digitalisasi ini berkembang sangat pesat di masa sekarang. Mungkin kita bacakan pemenangnya, silakan, Dedi. Oh, tapi sebelum itu aku juga mau nanya nih Pak, indikator penilaian seperti apa? Iya. Saya kira indikatornya tentu adalah bagaimana perusahaan melakukan suatu penyesuaian terhadap pandemi yang mengharuskan orang berhubungan secara jarak jauh. Nah ini kan harus ada aplikasi, harus ada alatnya ya untuk bagaimana dia bertemu secara daring. Nah, dan saya lihat banyak sekali perusahaan yang melakukan proses digitalisasi ya dengan baik, dan itu diantaranya melakukannya secara lebih baik dibanding yang lain kan. Karena itu kita akan memberikan penghargaan khusus kepada perusahaan yang telah kita pilih. Baik, langsung saja ya Pak ya, ini dia para penerima penghargaan untuk kategori Inovasi Asuransi Digital Terbaik 2020. Inovasi Asuransi Digital Terbaik 2020 PT Astra Buana, PT BNI Life Insurance, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Jasara Harja Persero, PT Car Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Manulife, Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Astra Buana. Untuk perwakilannya kami persilakan. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekali lagi saya mewakili dari manajemen Asuransi Astra mengucapkan terima kasih atas penghargaannya. Semoga penghargaan ini semakin memacu Asuransi Astra untuk
selalu berinovasi, terutama untuk dalam sisi digital kita, sehingga pelanggan dapat merasakan secara sempurna benefit dari menggunakan asuransi, produk-produk asuransi dari Asuransi Astra. Terima kasih sekali lagi. PT BNI Life Insurance. Kepada Bapak Eben, mungkin bisa memberikan sambutannya kembali. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas apresiasi yang diberikan kepada BNI Life, sehingga BNI Life bisa terus berinovasi demi menciptakan kemudahan-kemudahan bagi seluruh nasabah setia kami. Terlebih dengan di tengah pandemi ini, kita semua harus lebih adaptif dalam menyikapi keadaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menguatkan kita semua dalam melewati masa pandemi ini. Terima kasih. Ya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Eben. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada BP Jam Sostek. Untuk perwakilannya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili BP Jam Sostek. Terima kasih atas award kategori inovasi asuransi digital. Ini berarti protokol pelayanan kami, ini pelayanan tanpa kotak fisik, atau kami menyebut telepak asik, diapresiasi oleh Teropong Insurance Award. Kami akan terus meningkatkan inovasi digital, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, kita lanjutkan. Inovasi asuransi digital terbaik 2020 adalah PT Asuransi Adira Dinamika. Kami persilahkan. Oh, tidak ada perwakilannya. Oke, selanjutnya saya ucapkan selamat kepada PT Jasa Raharja Persero. Pada Bapak Wanda, kami persilakan kembali untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Mewakili manajemen PT Jasa Raharja, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Jasa Raharja dalam acara Teropong Insurance Award tahun 2020 ini. Tentunya hal ini menjadi motivasi bagi seluruh insan Jasa Raharja di seluruh Indonesia untuk lebih bersemangat dan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang terbaik, mudah, cepat, dan di era pandemi COVID-19 ini tentunya kita mengedepankan pelayanan yang berbasis pada digitalisasi layanan. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wanda. Selanjutnya. Ya, digital terbaik 2020 adalah kita ucapkan selamat kepada PT Car Life Insurance. Kepada perwakilannya kami persilakan. Iya. Kembali kami mengucapkan terima kasih untuk teropongsenayan.com dan juga tim reviewer atas penghargaan yang diberikan. Tentunya penghargaan ini akan menjadi pemicu bagi kami untuk terus berinovasi dalam bidang digital, khususnya untuk menunjang peningkatan pelayanan bagi para nasabah kami. Dan kami juga berdoa supaya asuransi jiwa di Indonesia dapat melalui masa sulit di pandemi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Manulife. Untuk perwakilannya kami persilahkan. Oke, baik kalau gitu kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Untuk perwakilannya kami persilahkan. Baik, selamat siang. Terima kasih kembali kepada Teropong Senayan atas penghargaan yang diberikan kepada kami, Tugu Insurance. Saya mewakili manajemen, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
dan semoga pelayanan kami ke depannya untuk digitalisasi lebih dan kami akan terus berinovasi untuk memberikan semua kebutuhan pelanggan menjadi lebih baik dan tidak terpengaruhi oleh pandemi COVID-19. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bapak Morgan. Ya, kemudian inovasi asuransi digital terbaik 2020 adalah PT Prudential Life Assurance. Kami ucapkan selamat. Ya, kami ucapkan selamat. Seperti perwakilannya. Jadi kita lanjutkan lagi kepada pemberian kategori untuk produk dan layanan asuransi terbaik 2020. Ya, untuk itu ini indikator penilaiannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi untuk indikatornya tentu saja adalah bagaimana mereka menyikapi tentu saja keadaan baru yang tadi adalah sebelumnya kita bicara digitalisasi, sekarang kita bicara mengenai produk dan layanan. Tentu banyak yang tentu saja disesuaikan dengan keadaan yang baru ini, antara lain mengcover penyakit yang baru, kemudian juga terkait dengan COVID juga mereka juga ada, dan saya kira ini adalah ikhtiar yang sangat baik bagi perusahaan asuransi dengan meningkatkan produk dan layanannya kepada masyarakat agar mereka lebih terlayani dengan baik, walaupun di masa yang sulit seperti sekarang. Oke, baik. Untuk kita mengetahui siapa penerima penghargaannya, kita akan saksikan terlebih dahulu ada sesuatu yang ingin lewat. Jangan kemana-mana, tetap di Teropong Insurance Award 2020. Mencegah penyebaran COVID-19 melalui social dan physical distancing, BP Jam Sostek telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik yang terdiri dari kanal online, offline, dan kolektif. Peserta dapat memanfaatkan kanal online dengan mengakses antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk dapat dilayani di kantor cabang BP Jam Sostek di seluruh Indonesia. Selain itu, pada pelayanan offline, setiap petugas Customer Service Officer atau CSO dapat melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Metode pelayanan ini disebut one-to-many. Peserta dihadapkan pada aplikasi video conference yang sudah terhubung dengan CSO untuk dilayani secara bersamaan. Peserta diarahkan untuk menunjukkan setiap berkas klaim melalui webcam. Selanjutnya, CSO akan melakukan verifikasi kepada setiap peserta dalam satu sesi secara bergantian. Saat ini di kantor cabang BP Jam Sostek seluruh Indonesia telah mengimplementasikan pelayanan yang mengedepankan protokol kesehatan pada pelayanan offline. Metode one-to-many untuk kantor yang memiliki ruang memadai, dan metode one-on-one untuk kantor yang memiliki ruangan kecil dengan tetap memperhatikan physical distancing. Untuk pelayanan BPJS secara online ini menurut saya lebih baik karena dia lebih cepat dan tidak melakukan kontak fisik. Pelayanan di sini alhamdulillah bisa membantu meskipun nggak ketemu langsung sama customer service-nya. Lebih bagus yang sekarang ini, selain nggak ketemu dan kontak fisik dengan CS, di sini itu nyaman banget. Terus prosesnya juga lebih cepat, ngantrinya juga nggak panjang. Pelayanannya juga jadi jauh lebih singkat daripada kita harus melayani satu persatu. Peserta tidak ada kontak langsung dengan para petugas gitu, jadi lebih aman. Klaimnya lebih cepat karena dalam satu panggilan kita bisa memproses 3-5 dokumen sekaligus.
langsung saja ini dia yang kita tunggu-tunggu, penerima penghargaan untuk kategori produk dan layanan asuransi terbaik 2020. Ini dia. PT Astra Buana, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, BP Jam Sostek, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Ya, kita umumkan ya untuk pemenangnya, yaitu untuk kategori produk dan layanan asuransi terbaik 2020. Kami mengucapkan selamat kepada PT Astra Buana. Kami persilakan kembali untuk memberikan sambutannya. Selamat siang, sekali lagi saya mewakili manajemen asuransi Astra ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk penghargaan kategori produk dan layanan asuransi terbaik 2020 ini. Semoga dengan adanya penghargaan ini terus memacu kami untuk selalu bisa menyempurnakan produk dan layanan yang kami miliki selama ini, agar para pelanggan semata-mata dapat selalu merasakan peace of mind. Salam sehat untuk kita semua, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada BP Jam Sostek. Untuk perwakilannya kami persilakan kembali untuk bicara. Baik, terima kasih. Saya mewakili BP Jam Sostek. Terima kasih atas award yang diberikan kepada kami untuk kategori produk dan layanan. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada kata puas dalam pelayanan. Namun, kami akan terus meningkatkan pelayanan terhadap peserta. Terima kasih sekali lagi. Kita lanjutkan untuk produk dan layanan asuransi terbaik 2020 adalah asuransi Adira Dinamika. Kami persilahkan. Oh ya, kita tidak ada yang mewakili ya. Baik. Selanjutnya masih di kategori yang sama ya, produk dan layanan asuransi terbaik 2020. Ini kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Kepada perwakilannya kami persilakan kembali Bapak Morgan. Ya, terima kasih kembali Terpong Senayan atas penghargaan yang diberikan kepada kami untuk kategori produk dan layanan. Suara pelanggan kami, kebutuhan pelanggan kami adalah hal yang menjadi inspirasi kami untuk menyediakan produk dan layanan terbaik untuk mereka. Dan semoga kami dapat terus memberikan apa yang terbaik untuk mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, salam sehat. Sama-sama Bapak. Selanjutnya kita masuk ke kategori apa nih Pak? Ya, untuk kategori berikutnya adalah kategori tentang peduli COVID-19. Jadi perusahaan asuransi yang peduli dengan COVID-19 ini saya rasa perlu mendapat penghargaan, dan secara umum saya lihat para perusahaan asuransi itu memang peduli ya. Nah, tetapi kemudian kita memberikan penghargaan tidak semuanya, dan kita telah memilih untuk perusahaan asuransi peduli COVID-19 yang akan segera kita umumkan. Baik. Ini dia penerima penghargaannya. Asuransi Peduli COVID-19, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Manulife. Oke. Untuk penerima penghargaan kategori asuransi peduli COVID-19, yang pertama ada PT Asuransi Jiwa Manulife. Kepada perwakilannya, kami persilahkan. Oke, lanjut ya. Berarti kalau gitu kami ucapkan selamat kepada PT Prudential Life Assurance. Mungkin perwakilannya ingin mengucapkan? Tidak juga. Baik, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya Pak ya. Ini ya, baik. Kategori apa lagi nih? Ya, ini kategori yang menurut saya sangat bergengsi ya pada acara kali ini, karena ini adalah top 5 CEO asuransi 2020. Baik.
Ya, indikatornya tentu saja adalah CEO yang telah berhasil mengangkat kinerja perusahaan asuransi. Para CEO ini berhasil mengatasi keadaan yang tidak ringan dan mereka berinovasi, melakukan digitalisasi dan pelayanan terbaik buat para nasabah, sehingga kinerja keuangan mereka juga tetap baik. Nah, ini yang menurut saya sangat pantas untuk mendapatkan penghargaan pada kali ini. Ya, kalau gitu langsung saja ini dia penerima penghargaan untuk kategori Top 5 CEO Asuransi 2020 versi Teropong Senayan. PT Astra Buana, PT BNI Life Insurance, BP Jam Sostek, PT Jasa Raharja Persero, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Baik, itu dia kami ucapkan selamat kepada Bapak Rudi Chen dari PT Astra Buana. Kami persilakan yang mungkin akan memberikan sambutannya. Untuk mewakili Bapak Rudi. Selamat siang, mewakili Bapak Rudi Chen selaku CEO Asuransi Astra, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk apresiasi ini sebagai top CEO terbaik. Semoga kedepannya Asuransi Astra dapat selalu sukses, berkembang, dan tumbuh sehingga kami bisa menjawab segala kebutuhan dari para pelanggan kami. Terima kasih. Selamat siang. Masih kembali. Ya, kita lanjutkan. Untuk Top 5 CEO Asuransi 2020, kami ucapkan selamat kepada Bapak Sadik Akasia dari PT BNI Life Insurance. Untuk yang mewakilinya, kami persilakan. Terima kasih, selamat siang. Jadi saya mewakili Pak Sadik yang kebetulan hari ini berhalangan hadir untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada media Teropong Senayan atas penghargaan Top CEO Asuransi 2020. Penghargaan ini tentunya akan menjadi semangat baru bagi beliau dalam memimpin BNI Life ke depan. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Agus Susanto dari BP Jam Sostek. Untuk perwakilannya mungkin kami persilakan kembali. Terima kasih. Saya mewakili Pak Agus Susanto menyampaikan terima kasih pada Teropong Senayan atas penghargaannya. Semoga Pak Agus dan BP Jam Sostek dapat lebih baik melindungi para pekerja Indonesia, pekerja penerima informal atau formal, ataupun para pekerja migran yang berada di luar Indonesia. Semoga ini memotivasi kita semua untuk melindungi para pekerja di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, kemudian Top 5 CEO Asuransi 2020, kami ucapkan selamat kepada Bapak Budi Raharjo Slamet, PT Jasa Raharja Persero. Kami persilakan untuk yang mewakilinya bisa memberikan sambutan. Baik, saya mewakili Bapak Budi Raharjo mengucapkan terima kasih kepada Teropong Insurance ya Teropong atas award yang diberikan pada hari ini juga pada Dewan Juri. Semoga bahwa hal ini tentunya menjadi semangat dan spirit untuk menambah semangat beliau dalam memimpin perusahaan ini untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan mengedepankan layanan yang mudah, tepat, cepat, dan berbasis digital. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Sukses untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir kami ucapkan selamat kepada Bapak Indra Baruna
dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Kami persilakan kepada perwakilannya. Ya, terima kasih. Saya mewakili Bapak Indra Baruna selaku Presiden Direktur Asuransi Tugu Pratama Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Teropong Senayan atas penghargaan yang diberikan kepada kami, dan kiranya ini semua dapat memacu inovasi kami ke depannya untuk produk dan layanan, dan semoga penghargaan ini juga memberikan inspirasi bagi masyarakat dan khususnya insan dari Tugu Insurance. Salam sehat dan semoga kita sukses di tahun ini. Amin. Bapak. Ya. Selanjutnya ini ada yang mau lewat lagi. Oh ya, silakan. Tetap bersama kami di Teropong Insurance Award 2020. Kondisi tidak menentu seperti sekarang ini bukan alasan untuk membatasi diri dalam beraktivitas. Di era digital, semua harusnya bisa lebih mudah. Mau perlindungan diri? Tinggal buka website BNI Life. Pilih produk yang sesuai dan kita langsung terlindungi. Ngurus klaim, tak lagi ribet. Cukup buka fitur My Claim di BNI Life Mobile. Masukkan data klaim Anda, ikuti petunjuk, dan klaim Anda langsung cair. Anda juga dapat mengakses informasi lain cukup dengan sentuhan jari. Mau tanya-tanya status polis, status klaim, atau cari tahu soal produk, bisa lewat live chat di website BNI Life. Hidup menjadi lebih nyaman jika kamu selalu menjaga kondisi. BNI Life hadir memberikan perencanaan masa depan dengan segala kemudahannya. BNI Life. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, Pak Rihat. Ya. Nggak terasa nih kita sudah di akhir Iya. acara ya. Iya, benar-benar. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada para hadirin yang telah menghadiri dalam acara Teropong Insurance Award 2020. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Ya. Dan saya, Deti Mega, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak berkenan. Ya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, dan kami mengharapkan agar perusahaan asuransi ini akan semakin jaya dan menghadapi semua tantangannya. Selamat dan sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.